Oke, masih di 107.8 Radio 1 FM Radio kamu terang Balari. Masih bareng Putra di sini yang menemani roh dari yang satu semuanya, dan juga masih dalam program khusus yaitu Satu dalam pendidikan. Yuk kita belajar di Satu ya. Dan juga di sini tentunya Putra sudah kembali bersama salah seorang guru dari SMK Negeri 1 Cisarua, dan juga tentunya masih luring bersama SMK Negeri 1 Cisarua ya. Buat adik-adik di rumah, kita akan melanjutkan pelajaran yang kedua ya, yaitu yang akan diberikan pemberi materinya atau guru kita itu ada Ibu Tita ya. Selamat pagi Bu. Pagi. Iya, selamat pagi ya. Dan juga materi yang akan diberikan apa Bu? Sekarang front office. Jadi materinya itu ini bisa untuk kelas 11 dan 12. Nah, 11, 12. Iya. Jadi nantilah dijelasin secara pokoknya panjang. Nanti saja ya. Iya, gitu. Dan juga buat adik-adik di rumah, selamat mendengarkan, simak baik-baik tentunya materi yang diberikan oleh ibu gurunya ya. Dan juga buat rencang satu semuanya juga selamat mendengarkan, dan buat Ibu Tita silakan untuk memberikan materinya. Ya, terima kasih Putra. Iya benar ya. Iya, betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang udah sekitar beberapa minggu ya saya nggak siaran, karena minggu kemarin juga kebetulan lagi kurang enak badan, jadi nggak siaran. Sekarang kita mulai siaran lagi. Sekarang kita masuk ke materi front office ya. Tadi sebelum pembelajaran Ibu sudah sudah ya, terlalu bersemangat, udah berminggu-minggu nggak siaran. Nah, Ibu sudah share materi yang akan dijelaskan pada saat sekarang on air sekarang itu melalui Google Classroom untuk kelas 11 dan kelas 12 juga. Kenapa bisa untuk kelas 11 dan 12? Untuk kelas 11 karena kelas 11 itu membahas tentang reservasi. Jadi nanti di awal Ibu akan membahas tentang reservasi. Nah, karena untuk kelas 12 itu materinya reception, jadi seorang reception itu harus mengetahui tentang reservasi juga. Nanti pada akhir pembelajaran ini akan ada materi mengenai reception juga kayak gitu. Jadi tadi udah diinstruksikan sama Ibu, kalian harus download aplikasi online travel agent. Aplikasi online travel agent, yaitu ini buat pembelajaran aja ya. Ini bukan bukan iklan, tapi bukan memperkenalkan aplikasi promosi, tapi ini salah satu untuk pembelajaran aja, karena Ibu menggunakan aplikasi Traveloka, dan rata-rata di hotel itu banyak reservasi online travel agent itu menggunakan Traveloka kayak gitu. Nah, setelah kalian download online travel agent yaitu Traveloka, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini bisa dilihat ya, karena ini pembelajaran live juga. Jadi kalian bisa lihat atau kalau didengarkan di Radio 1HU 107,8 ya. Kalau misalkan untuk kalian bisa lihat langsung, kalian bisa lihat di live di IG Front Office SMK Negeri 1 Cisarua. Oke, karena tadi pagi-pagi sudah saya instruksikan buat kalian harus download aplikasi online travel agent yaitu Traveloka. Kalian login menggunakan email kalian sendiri atau nomor handphone kalian sendiri. Nanti tampilannya seperti ini ya. Kenapa misalkan petugas front office harus mengetahui tata caranya? Karena nanti ini di hotel itu bakal banyak orang reservasi atau booking melalui online travel agent. Jadi kalau misalkan ada tamu yang bertanya melalui aplikasi ini, jadi kita tahu. Dan ini juga pembelajaran buat kalian. Kalau misalkan nanti kalian mau check in menggunakan aplikasi Traveloka gitu ya. Oke, karena ini pembelajaran dari perhotelan, maka di sini kan ada banyak ya. Ada banyak beberapa aplikasi. Ada bisa menggunakan pesan tiket pesawat, hotel, terus pesawat dan hotel, experience, eats, kereta api, dan masih banyak yang lainnya. Karena kita sekarang dari perhotelan, kita pesanannya itu dari pesanan untuk hotel. Jadi nanti setelah kalian sudah download ini,
kalian bagaimana cara kaliannya untuk reservasi kalau misalkan nanti pengen check-in melalui online travel agent menggunakan Traveloka. Kalian klik aja hotel. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Kalau misalkan kalian sudah download hotel, kalian bisa lihat tampilan seperti ini. Nanti di tampilannya itu di atasnya, di sini ada kalian bisa klik hotel yang mau kita kunjungi atau biasanya atau apa yang mau kita nanti menginap. Nah, kalau misalkan kita tidak tahu mau menginap di hotel mana, kita bisa klik di sini hotel sekitar Anda. Nah, kalau misalkan untuk hotel sekitar Anda, itu biasanya ada beberapa hotel yang berada dekat dengan kawasan kita, kayak gitu. Kalau misalkan untuk daerah-daerah lain, itu biasanya udah ada di sini ya. Ada Bandung, ada Yogyakarta, Singapura, Kuala Lumpur, dan lain-lain. Nah, karena sekarang kita itu MOU dengan banyak hotel, kita salah satu aja ya. Karena kita MOU dengan Hotel Intercontinental Bandung, kita cari aja, diklik di sini di Intercontinental. Kelihatan nggak sih? Ya. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian klik di komen aja pertanyaannya, atau misalkan pada saat penjelasan terlalu cepat, nanti bisa diulangi kembali. Ya, nanti kalau misalkan kalian mau memesan di Hotel Intercontinental, kalian bisa klik aja di atas, di sini tulis Intercontinental. Nah, nanti muncul lagi tampilannya seperti ini. Setelah itu kita klik di sini, kita mau menginap untuk tanggal berapa, kayak gitu. Misalkan kita menginap untuk tanggal 17 Oktober ya. Kita klik di tanggalnya, di tanggal 17 Oktober. Nah, setelah 17 Oktober 2020, kita klik di malam. Maksimal itu 31 malam. Jadi kalau misalkan kalian mau mesen selama 2 bulan, lebih baik kalian walk in aja secara langsung kayak gitu. Itu namanya long stay ya. Kalau misalkan di aplikasi Traveloka itu maksimal 31 malam. Nah, kalian diklik di sini ada keterangannya 1 malam sampai 31 malam. Kita contohnya untuk 1 malam aja. Kalau kita pilih untuk 1 malam, berarti di sini keterangannya 17 Oktober itu waktu check-in. Di sini adalah 1 malam, berarti kita check-in di tanggal 18 Oktober. Buram ya? Dikit buram. Kayak gitu, ya. Nah, di sini untuk personnya, person itu untuk berapa orangnya? Buram ya, kalau buram gini nih. Ini kelihatan nggak? Bentar ya. Berisik. Udah deh. Kita ulangi lagi ya. Nah, nanti tadi klik hotel, terus klik tanggalnya, misalkan tanggal 17. Setelah tanggal 17, kita klik di sini untuk berapa malam. Klik misalkan untuk 1 malam. Kita pilih untuk 1 malam. Setelah itu ini kamarnya untuk berapa orang atau person. Misalkan di sini kamarnya untuk 1, untuk berapa orang, 1 atau 2. Misalkan kalau pilih 2, biasanya kamar itu maksimal untuk 2 orang ya, kecuali kalau misalkan untuk family. Nah, kita misalkan membawa anak atau tidak. Kalau tidak usah diisi. Terus kita klik terapkan, terus kita cari di sini. Nah, ini langsung keluar. Ini tadi hotel Intercon ya. Kita ulangi lagi ya. Tadi soalnya ngeblur. Nah, di sini ada keterangan hotel
setelah keterangan hotel, diklik hotelnya. Nah, setelah diklik hotelnya, di sini ada nama hotelnya. Nah, karena kita pilih misalkan kita MOU-nya untuk Intercontinental, kita klik di Intercontinental Bandung Dago. Nah, kita misalkan untuk check-in di hari Sabtu tanggal 17. Kita kliknya di tanggal 17. Nah, nanti langsung ada ya. Nah, di sini klik untuk berapa malam. Kalau untuk 1 malam, klik untuk 1 malam lalu pilih. Nah, setelah itu di sini ada untuk beberapa kamar, terus untuk berapa orang, dan juga untuk berapa orang anak. Kalau misalkan untuk satu kamar, untuk dewasa misalkan 2 orang. Kalau anak misalkan tidak ada, berarti tidak usah. Kalau misalkan anak itu di bawah 17 tahun, kalau untuk 17 tahun ke atas itu sudah masuknya ke dewasa ya. Setelah itu klik yang terapkan. Oke. Sesudah itu kita klik yang cari ya. Cari di sini. Nah, langsung keluar gambar semua mengenai Hotel Intercontinental ya. Nah, lihat di sini untuk Hotel Intercontinental semua gambarnya tertera di sini. Ada yang pertama misalkan ini. Ada gedungnya, semua gedung Hotel Intercontinental semuanya ada di sini. Selanjutnya kamarnya, bedroom, bathroom, semuanya ada di sini, dan juga fasilitas lainnya, swimming pool, restoran, terus playground, dan beberapa fasilitas lainnya. Ini semuanya sudah ada di sini. Jadi ini tuh mempermudah kalian ketika kalian mau melakukan reservasi, kalian tidak tahu misalnya hotelnya hotelnya di mana, terus bentuknya seperti apa, takutnya mengecewakan kayak gitu. Nah, menggunakan aplikasi ini bisa melihat gambar yang lebih jelasnya kayak gitu ya. Nah, kayak gini. Nanti sesudah ada tampilan seperti ini, di sini ada keterangan kalau misalkan seperti ini ya. Untuk tadi hari Sabtu kan ya, tanggal 17, ada tulisan tidak ada kamar yang tersedia, berarti itu no available, jadi kamarnya tidak tersedia kayak gitu. Jadi kita bisa cari, kalau misalkan kita pengen tetap di hotel ini, kita bisa cari tanggal yang lain, atau misalkan kita kalau misalkan nggak pengen tetap tanggal itu, kita cari aja di tanggal yang sama tapi kita cari hotel yang lain. Nah, misalkan ini Intercontinental untuk tanggal 17 itu tidak tersedia ya. Berarti sudah full block. Jadi semuanya sudah dipesan oleh tamu yang lain kayak gitu. Untuk hari Sabtu karena itu weekend, jadi kamarnya sudah penuh kayak gitu. Solusinya adalah kalau misalkan kita tetap pengen menginap di hotel itu, di hotel pada saat tanggal itu dan tidak bisa berubah tanggal, kita kembali lagi ke tampilan ini. Nanti kita bisa cari lagi hotel, misalkan kita MOU juga dengan di Jayakarta ya. Klik di Jayakarta, terus kita klik lagi di sini 1 malam. Untuk 1 kamar juga untuk 2 orang dewasa. Lalu untuk anak tidak ada, terapkan. Selanjutnya kita cari, kita lihat apakah di Jayakarta tersedia atau tidak. Ternyata tersedia. Nah, ini juga sama, Jayakarta juga menampilkan semua foto yang mengenai Jayakartanya ya. Misalkan gedungnya, terus fasilitas lainnya, kamar dan sebagainya, semuanya tertera di sini. Kayak gitu. Nah, ini langsung ada keterangan di sini ya. Hotel Jayakarta, bintangnya bintang 4. Untuk rate penilaian dari Traveloka-nya yang sudah menginap itu 8,4. Berarti itu bagus ya. Selanjutnya, karena di sini
sudah ada keterangan harganya ya, kita pilih kamar. Nah, di sini ada beberapa kamar yang tersedia. Sini ya. Nah, ini. Jadi kita bisa pilih beberapa kamar yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Misalkan kita untuk 2 orang tadi ya, orang dewasa, kita pilih deluxe double or twin bed gitu. Kalau misalkan untuk twin bed berarti 2 bed. Nah, ini fasilitasnya semuanya kita bisa lihat di sini ya. Gitu. Di sini misalkan untuk bathroomnya, untuk kamarnya, fasilitasnya apa aja bisa lihat di detail, harganya berapa. Terus di sini ya ada untuk tamu untuk berapa orang, ukuran kamarnya berapa meter, terus tipe ranjang atau bednya berapa, terus fitur kamar yang mungkin Anda suka, misalkan ada bathtubnya, terus ada pembuat kopinya, AC, air panas, terus fasilitas kamarnya semuanya tertera di sini ya. Jadi kalian ketika kalian reservasi menggunakan online travel agent harus detail dan harus sering baca semua yang ada di sini. Takutnya kalian salah, misalkan salah tanggal check-in, atau misalkan salah jumlah kamar, atau salah jumlah tamu kayak gitu. Terus jadi kita langsung baca aja semua, pokoknya yang tertera di sini detailnya semuanya baca. Nah, setelah ini kalian baca. Misalkan kalian memilih tadi deluxe double or twin bedroom only, misalkan kalian pilih yang untuk 2 single bed atau twin. Di sini sudah ada keterangannya, misalkan fasilitas kamarnya itu berupa AC, air minum kemasan, terus pembuat kopi, televisi, fasilitas kamar mandinya ada hot water atau air panas, ada shower, ada toiletries, bathtub, hair dryer. Terus di sini ada keterangan kamarnya ukurannya 26 meter persegi, terus keterangan yang lainnya semuanya sudah diterangkan di sini ya. Nah, nanti kalau misalkan kalian emang benar-benar ingin memilih kamar ini yang twin tadi, yang 2 single bed ini, kalian klik pilih. Ya. Setelah kalian klik pilih, di sini sudah ada keterangannya, nama hotelnya The Jayakarta Suite, terus kamu check in tanggal berapa, check out tanggal berapa. Terus di sini ada beberapa yang harus diklik. Misalkan kalau menggunakan asuransi tinggal klik asuransinya, kalau tidak usah. Nah, di sini ada isi data pemesanan. Nih ya. Isi data pemesanan ini siapa yang memesan, tulis namanya dan nomor handphone dan juga email. Kayak gitu. Nanti kalau sudah selesai, karena ini kita sebagai contoh aja ya, tidak usah diisi aja, terus kita klik lanjutkan. Nanti setelah klik lanjutkan ada metode pembayaran kayak gitu. Isi data pemesanan tadi untuk apa? Isi data pemesanan tadi itu untuk konfirmasi dari aplikasi online travel agentnya untuk memberikan informasi ke kita, kode verifikasi atau kode pemesanan kayak gitu. Nanti ketika kita sudah pilih tadi Hotel Jayakarta yang 2 single bed, harganya 500, kurang lebih 565.000. Nanti kalau kita sudah pesan, kita pilih metode pembayaran. Kalau untuk metode pembayarannya itu bisa macam-macam. Apakah kita menggunakan Traveloka Pay Later, atau misalkan menggunakan MBCA atau ditransfer, atau bisa menggunakan pembayaran melalui Alfa atau Indomaret, itu macam-macam ya pembayarannya. Nanti durasi untuk pembayarannya biasanya dikasih waktu sekitar 60 menit kayak gitu. Nanti kalau misalkan sekitar 60 menit belum membayar, berarti otomatis di-cancel oleh pihak aplikasinya tersebut kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah bayar sebelum 60 menit, durasi waktu yang sudah ditentukan kita bayar, nanti kita akan mendapatkan email atau SMS
kan tadi kita memasukkan nama pemesan, nomor handphone, juga masukkan email. Nah, itu nanti kita dapat email atau nomor pemesanan kayak gitu. Nanti nomor pemesanannya untuk apa itu dibawa sama kita. Jadi handphone kita bawa pada saat kita melakukan check-in kayak gitu ya. Untuk kelas 11 materinya mungkin sampai situ. Nanti kalau misalkan untuk kelas 12 kita lanjut lagi setelah materi ini. Tapi kalau misalkan untuk kelas 11 setelah tadi melakukan proses reservasi melalui aplikasi, ada beberapa soal yang harus kalian isi ya, atau kalian kerjakan. Kalau misalkan ada pertanyaan atau misalkan proses tadi pemesanan reservasinya mau diulang, klik di komen aja ya. Kalau misalkan tidak ada, kalian nanti tulis soal yang akan diberikan sama ibu. Baik. Sambil menunggu ya pertanyaannya, kalian bisa persiapkan dulu buku, alat tulis kalian, catatan kalian untuk mengisi soal yang akan ibu berikan. Ini untuk kelas 11 dulu ya. Baik, untuk kelas 11 nanti kalau misalkan kalian ketinggalan untuk on air di radionya atau misalkan ketinggalan untuk live-nya, kalian bisa lihat aja. Kalau misalkan untuk radio kalian bisa dengarkan kembali atau bisa lihat di channel Radio Satuhunya ya. Kalau misalkan untuk live, nanti live-nya ibu akan save, nanti kalian bisa lihat lagi, dan untuk soalnya nanti kalian catat kayak gitu ya. Nah, karena tadi sama ibu sudah dijelaskan bagaimana kita reservasi melalui online travel agent. Soalnya itu adalah yang pertama, hanya satu soal saja ya. Jadi nanti kalian menggunakan aplikasi Traveloka, kalian screenshot sesuai dengan soal yang ibu berikan. Nanti screenshot tersebut kalian kirim ke DM front office, ke IG front office SMK Negeri 1 Cisarua. Oke, misalkan gini ya, soalnya yang pertama adalah atas nama kalian akan memesan kamar di Sensa Hotel Bandung pada hari atau pada tanggal 20 Oktober, menginap selama 2 malam. Pemesanan kamar untuk 2 kamar, 4 orang dewasa dan 1 anak umur 1 tahun. Setelah itu kalian pilih kamarnya dan detail kamarnya. Pilih kamar dengan harga 688.000. Setelah itu pilih. Setelah tampilan seperti ini, kalian screenshot, tidak usah sampai pemesanan. Kalian screenshot, terus kalian kirim ke DM front office SMK Negeri 1 Cisarua ya. Batas waktunya hari ini pukul 12 siang. Saya ulangi lagi ya. Jadi yang pertama, atas nama kalian memesan kamar di Hotel Sensa Hotel Bandung hari Selasa 20 Oktober 2020 selama 2 malam untuk 2 kamar, 4 orang dewasa dan 1 anak di bawah untuk 1 orang anak umurnya 1 tahun. Pilih harga kamar yang superior twin dengan harga 688.000. Setelah tampilan kalian memilih, screenshot tampilan ininya, terus kalian DM ke front office SMK Negeri 1 Cisarua. Setelah itu kalian
diberikan batas waktu sampai jam 12 siang hari ini. Itu untuk kelas 11 ya. Sekarang kita lanjut lagi untuk kelas 12 kayak gitu. Jadi untuk kelas 12 masih berlanjut ya. Jadi bukan hanya untuk reservasi saja, tapi karena kelas 12 kita membahas mengenai reception, jadi kita belajar mengenai setelah kita memesan kamar melalui aplikasi tadi, kita sebagai pemesan harus datang ke hotel pada saat hari itu tiba ya. Misalkan tadi kita memesan untuk tanggal 20 Oktober. Di tanggal 20 Oktober itu kita harus datang ke hotel untuk melakukan check-in. Ada beberapa yang harus kalian catat. Untuk datang ke hotel pada saat tanggal tersebut, setelah kalian mengetahui, pasti kalian tahu bahwa di hotel itu check-innya jam berapa, check-outnya jam berapa. Nah, kalau misalkan untuk di hotel, kebanyakan atau biasanya emang aturan hotel seperti itu, check-in itu biasanya pukul 12, check-out itu pukul 12 siang, dan untuk check-out itu biasanya maksimal untuk pukul 2 siang, kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian check-in itu pukul 2, untuk check-out itu pukul 12 kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan tadi udah mesen mesen kamar pada saat harinya misalnya tanggal 20 Oktobernya, kalian datang ke hotel pukul sekitar 2 siang karena itu batas waktu untuk check-in. Nah, untuk datang ke meja resepsionis, apa yang harus dilakukan oleh resepsionis ketika resepsionis menerima tamu yang akan melakukan check-in? Biasanya seorang resepsionis itu bertanya dulu kepada tamunya, apakah tamunya sudah melakukan reservasi atau belum. Nah, kalau misalkan sudah melakukan reservasi, biasanya ditanya, Bapak atau Ibu, sebelumnya Ibu sudah melakukan reservasi? Kalau misalkan si tamunya sudah melakukan reservasi, biasanya tamunya menjelaskan bahwa saya reservasi melalui aplikasi online travel agent, kayak gitu. Misalkan tadi melakukan untuk check-in atau reservasinya menggunakan aplikasi apa, misalkan Traveloka, nanti akan dicek atau ada letter atau email yang masuk ke resepsionis, emailnya dari pihak Traveloka kayak gitu. Nanti email tersebut bisa di-print, dan apa yang harus kita tanyakan kepada tamu setelah setelah kita mengetahui tamu check-innya menggunakan aplikasi kayak gitu. Nah, itu kita hanya meminta identitas, yaitu berupa KTP. Kalau tidak ada KTP bisa SIM. Kalau misalkan untuk orang wisatawan asing itu kita bisa minta paspor kayak gitu. Nah, kita minta untuk apa identitas itu, untuk kita copy identitasnya, terus nanti letternya itu ditandatangan oleh tamu, dan identitasnya kita copy dan kita kembalikan kepada tamu. Nah, ada juga beberapa hotel yang mempunyai aturan tertentu, yaitu hotel itu meminta uang deposit. Jadi uang deposit itu macam-macam ya. Ada yang meminta misalkan 100.000, 200.000 atau 300.000. Uang deposit itu untuk apa? Uang deposit itu untuk uang simpanan pada saat kita menginap di hotel untuk jaga-jaga. Biasanya kalau misalkan di kamar hotel itu ada beberapa aturan. Misalkan kalau misalkan bednya kena noda, terus noda yang susah dihilangkan, atau misalkan ada barang bed yang ada barang yang di hotel yang pecah atau rusak, itu biasanya bisa dibayarkan oleh uang deposit yang kita bayarkan pada saat kita mau check in kayak gitu. Nah, untuk apa selain itu apa lagi? Misalkan selain itu bisa digunakan untuk fasilitas minibar yang ada di kamar ya. Misalkan ada minuman, ada makanan. Kalau misalkan berbayar, kita
di situ tidak usah bayar dulu, tapi pada saat check out nanti diperiksa oleh petugas, ternyata ada makanan minuman yang kita konsumsi atau kita makan, itu akan dibayarkan dikurangi dari deposit yang kita berikan pada saat kita mau check out kayak gitu. Nah, deposit ini bisa macam-macam ya jumlahnya. Jadi tergantung dari hotelnya. Kalau misalkan untuk hotel ini misalkan 200.000, berarti kita sesuai ketentuan 200.000. Dan biasanya untuk deposit itu harus berupa uang cash, tidak bisa menggunakan debit atau misalkan tidak bisa menggunakan transfer. Soalnya pada saat nanti check out, uang itu akan dikembalikan kalau misalkan tidak ada kerusakan di kamar atau misalkan tidak menggunakan fasilitas minibar yang tadi Ibu jelaskan kayak gitu. Ya, mengerti ya. Jadi Ibu ulangi lagi ya. Kalau misalkan nanti kita sebagai petugas reception menerima tamu, kita tanyakan terlebih dahulu apakah tamu tersebut sudah reservasi atau belum, kayak gitu. Kalau misalkan si tamunya sudah melakukan reservasi, kita tanyakan reservasi melalui apa? Apakah melalui telepon atau misalkan melalui email atau melalui aplikasi online travel agent. Kalau misalkan si tamunya tadi, karena kita sekarang membahas tentang online travel agent, tamunya memesan kamar melalui aplikasi online travel agent, tanyakan aplikasinya apa, karena macam-macam ya, ada online travel agent, ada Traveloka, terus ada Peggy, terus ada Mr. Aladin, itu banyak banget ya. Misalkan kalau misalkan dari Traveloka kita tanya dari Traveloka, terus nanti kan kita dapat SMS atau email. Nah, kode pemesanan itu kita berikan kepada reception. Ini kode pemesanannya, nanti reception akan memeriksa di letter surat dari email atau email dari Traveloka atas nama siapa kayak gitu. Misalkan atas nama Ibu dicari Tita Juwita, check in untuk tanggal berapa, check out tanggal berapa, untuk berapa malam, untuk berapa orang, dan untuk berapa kamar kayak gitu. Nanti sesudah itu kita minta identitas dari tamunya ya, misalkan bisa berupa KTP, SIM, atau misalkan paspor kalau untuk wisatawan asing kayak gitu. Jadi jadi identitas ini sangat penting ya. Jadi pada saat kita mau check in, identitas ini kalau misalkan tidak dibawa, biasanya tidak bisa melakukan check in. Kalau misalkan kita tidak terbawa identitasnya, kalau misalkan KTP-nya tidak dibawa, kita bisa menggunakan SIM ya. Kalau misalkan semuanya identitasnya tidak dibawa, biasanya kita misalkan untuk berapa orang, salah satu dari teman kita bisa menggunakan KTP-nya untuk melakukan registrasinya kayak gitu. Yang penting harus ada KTP karena itu sesuai dengan ketentuan dari hotel. Itu kebanyakan seperti itu, tapi ada hotel juga yang tidak menanyakan KTP. Jadi hanya menanyakan dia check in dari mana, kode pemesanannya berapa, terus dikasih kunci, setelah itu masuk. Nah, itu biasanya macam-macam. Ada hotel bintang 3 ke bawah, biasanya seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk bintang 3 ke atas, apalagi bintang 4 atau bintang 5, itu aturannya lebih ketat, jadi identitas itu harus ada. Jadi ketika minta identitas, untuk apa? Untuk dikopi, untuk disimpan sebagai identitas yang untuk history di hotel kayak gitu ya. Jadi nanti identitasnya kita copy, fotokopi, identitas yang aslinya kita berikan kayak gitu. Nanti tamunya diminta tanda tangan di surat letter tadi. Setelah tanda tangan, kita mintai deposit. Depositnya bisa macam-macam ya. Bisa harganya misalkan jumlahnya misalkan 100.000, 50.000 atau 200.000, itu sesuai dengan ketentuan dari hotel kayak gitu. Misalkan Ibu pernah ke hotel ini, depositnya 200.000, misalkan ke hotel ini depositnya 300.000, itu macam-macam dan beda-beda. Jadi jangan disamakan ketika kita ke hotel ini misalkan depositnya hanya 100.000, kenapa misalkan di hotel yang berikutnya misalkan kita menginap lagi di 200.000. Jadi jangan disamakan karena biasanya standarnya sesuai dengan standar hotelnya gitu.
misalkan 200.000. Nah itu tadi dijelaskan juga untuk apa deposit itu. Deposit itu untuk uang yang kita simpan di hotel selama kita menginap di hotel, dan uang itu dipergunakan apabila kita merusak barang yang ada di kamar hotel kayak gitu. Atau deposit itu bisa dipergunakan untuk membayar fasilitas tambahan yang ada di hotel seperti minibar. Di minibar itu kan ada minuman, ada makanan yang bisa kita makan tapi berbayar misalkan kayak gitu. Nanti pada saat kita check out, pembayaran itu menggunakan deposit kayak gitu. Misalkan kita mau makan 2 ciki dan 1 minuman. Nanti pada saat check out ada petugas housekeeping yang memeriksa kamar kita. Ternyata kita konsum berapa makanan yang ada di kamar kayak gitu. Nah itu nanti dibayarnya dikurangi dari uang deposit. Atau misalkan kita merusak fasilitas yang ada di kamar secara tidak sengaja, misalkan kita menumpahkan noda di dalam di bed kayak gitu, dan itu tidak bisa hilang, berarti otomatis kita harus mengganti, dan itu menggantinya berapa dan dikurangi dari deposit yang kita berikan pada saat kita check in kayak gitu. Nah, pada saat kita tidak merusak atau tidak sengaja merusak barang yang ada di kamar tamu, terus kita tidak menggunakan fasilitas tambahan dari minibar, itu kita uangnya itu akan dikembalikan secara utuh ya. Jadi uangnya semuanya akan diberikan. Misalkan tadi depositnya 300.000, jadi dikembalikannya semuanya 300.000, dan itu pembayarannya harus menggunakan uang cash tadi ya, tidak bisa debit, tidak bisa menggunakan kartu kredit dan sebagainya, jadi harus menggunakan uang cash, dan itu akan diberikan pada saat kita check out kayak gitu. Nah materinya sampai situ, dan kalau untuk kelas 11 tadi tugasnya seperti itu. Nanti kalau untuk kelas 12 Ibu minta kalian melakukan prosedur check-in untuk tamu yang check-innya menggunakan aplikasi online travel agent kayak gitu. Jadi prosedurnya tadi seperti itu ya. Yang pertama, tanyakan nama tamunya siapa, terus sudah reservasi atau belum, menggunakan aplikasi apa, dan seterusnya tadi udah dijelaskan sama Ibu. Nah, kalian buat video bareng teman kalian secara bergantian. Kalian sebagai petugas front office yang akan menangani tamu yang akan check-in menggunakan aplikasi tadi. Aplikasinya misalkan Traveloka, dan prosedurnya seperti apa sampai tamu sampai reception memberikan kunci dan tamu masuk ke kamar kayak gitu. Jadi pada saat itu aja. Nanti videonya kalian bisa share, bisa tag ke front office IG atau IG front office SMK Negeri 1 Cisarua. Seperti biasa ya. Batas waktunya kalau untuk kelas 12 2 hari aja lah. 2 hari, sekarang hari Selasa, hari Kamis jam 12 siang itu semuanya sudah dikirim kayak gitu ya. Batas waktunya kayak gitu. Terima kasih. Materinya sampai di situ aja. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan diklik aja di komen pertanyaannya apa. Kalau misalkan kalian tertinggal on airnya atau misalkan tertinggal live-nya, nanti on airnya bisa kalian dengarkan kembali di Radio 1HU di YouTube-nya, YouTube channelnya. Terus kalau misalkan tidak mendengarkan di YouTube, kalian bisa lihat aja di live lagi. Live-nya disimpan di live IG Front Office SMK Negeri 1 Cisarua. Itu aja paling untuk materinya. Oke, ya sudah disampaikan mungkin ya Bu, materi buat adik-adik kita ya di rumah masing-masing. Mungkin sekali lagi buat adik-adik semuanya ya, bila ada pertanyaan yang ingin disampaikan mungkin bisa disampaikan langsung kepada Ibu Tita ya, atau juga mungkin buat yang tertinggal pelajarannya bisa kembali menyaksikan di story IG ya, ataupun juga di YouTube channel 1HU ya, 1HU channel. Dan juga silahkan
buat adik-adik, sekali lagi adik-adik di rumah ya yang ingin menyaksikan atau yang ingin menyaksikan kembali atau mengulang kembali pelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya, itu bisa masuk ke YouTube channel Satuhu ya, Satuhu channel. Lalu di sana masuk ke playlist dan juga nanti dilihat setiap pelajaran dan juga setiap kelas yang ada di playlist tersebut, dan di sana akan tersimpan beberapa pelajaran yang sudah kita upload ya, sesuai tentunya dengan guru-gurunya yang sudah memberikan materinya. Mungkin begitu Ibu Tita ya. Oke. Dan juga terima kasih Ibu ya. Ya, atau sama-sama, masih menunggu Putra. pertanyaan tidak? Sepertinya tidak ada yang Cukup, bertanya. cukup saja ya. Berarti semoga adik-adik semuanya memahami di sana ya. Insya Allah. Sebenarnya agak kesulitan juga sih kalau misalkan untuk khususnya untuk produktif ya. Produktif yang lainnya atau misalkan produktif juga untuk perhotelan seperti ini, karena seharusnya ini pembelajaran secara langsung, karena Betul. harus dilihat dari bagaimana cara kita menggunakan sistemnya, terus kita gimana cara komunikasinya. Betul itu biasanya sekali. penilaiannya harus seperti itu. Jadi susah sekali sebenarnya Soalnya harus menjelaskan ada melalui- beberapa aplikasi juga yang kita perkenalkan, atau juga Iya. harus ada sebenarnya lebih enaknya kalau untuk produktif seperti ini mungkin kita belajar secara langsung ya, Iya, karena kita secara bisa langsung. menunjukkan secara langsung ya. Iya. Misalkan seperti jurusan mesin gitu kan, mereka Iya, harus menunjukkan iya. secara langsung gitu kan. Susah. Jadi mungkin ini kita harus tetap bersabar ya. Mudah-mudahan aja pandemi ini hilang secepatnya ya, dan Amin. juga kita bisa belajar kembali Amin, amin. secara Kangen langsung. juga sih saya. Betul ya. Karena Belajar kita di juga kelas. akan juga bertemu dengan adik-adik langsung di sekolah, dan juga bertatap muka langsung, terusan juga bertanya langsung ya sama Iya. adik-adik, memberikan praktek kepada adik-adik. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan aja ini bisa secepatnya kembali normal ya. Amin, amin. Mudah-mudahan saja besok sudah normal Bu ya. Nggak ada Oke. yang nggak mungkin kan ya. Nggak ada Berdoa ya. aja. Iya, kalau Tuhan sudah berkehendak mungkin hanya tinggal kun fayakun, besok Ya. juga selesai semuanya Amin, gitu kan. amin. Oke, kita sama-sama berdoa saja, dan juga tentunya buat adik-adik semuanya di rumah tetap gunakan protokol kesehatan ya. Ketika mau keluar gunakan masker, tetap ya pergunakan atau tetap kita berpatokan kepada 3M ya. Memakai masker, menjaga jarak aman, dan juga mencuci tangan ya. Oke, Ibu Tita terima kasih sudah memberikan materinya. Ya, Dan juga sama-sama. semoga ini juga bermanfaat bagi kita semuanya, dan juga Amin. tentunya ini selain buat adik-adik di rumah juga ya, ini sangat bermanfaat juga tentunya buat Rencang Satu semuanya, karena mungkin buat adik-adik itu mereka bermanfaat karena jika mereka suatu ketika menjadi seorang pegawai di hotel ya, itu akan bermanfaat bagi adik-adik, dan juga buat Sangat. buat Rencang Satu semuanya juga mungkin ini bermanfaat ketika Rencang Satu semuanya ingin check-in ke hotel atau Iya. ingin pergi liburan. Iya. Mereka jadi tahu caranya Iya. kan, bagaimana cara pemesanannya, Iya. seperti apa, mereka Banyak jadi tahu. manfaatnya. Iya. Betul sekali ya. Seperti misalkan pemesanan tuh harus jam berapa kan? Iya. Kalau bisa lewat dari jam 12, karena Iya. ketika sudah lebih dari jam 12 akan dihitung 2 hari misalkan seperti itu ya. Iya, iya. Karena ada beberapa hotel juga Bu yang menerapkan Iya. itu ketika kita check-in itu harus sudah lebih dari jam 12 ya. Jam 12 siang. Iya, iya. Karena kalau sudah melewati jam 12 siang itu dihitungnya menjadi 2 hari. Nah, mungkin ini juga Iya. bermanfaat bagi Check out. Kalau check out lebih dari, misalkan kita check outnya jam 1 gitu ya. jam 1 biasanya itu berapa persen dari harga kamar kayak gitu. Ada Iya. juga beberapa hotel juga yang menerapkan ketika kita check outnya lebih dari jam yang ditentukan itu sudah dihitung jadi 2 hari gitu kan. Nah mungkin ini juga kan jadi pelajaran buat Rencang Satu semuanya. Jangan sampai wah saya niatnya ini mau 1 hari nih liburan, tapi pas keluaran nanti aja keluarnya agak sorean ya, Sore, biar iya, nyantai gitu iya. kan. Ternyata dihitungnya jadi 2 hari kan Iya. gitu. Nah jangan sampai seperti itu. Mungkin ini sangat bermanfaat juga Bu. Terima kasih juga ya Rencang Satu semuanya juga bisa mendengarkan ini dan juga bermanfaat bagi mereka semuanya. Oke Bu, sampai berjumpa lagi tentunya Iya. di pertemuan selanjutnya ya. Semoga Insya Allah 2 minggu lagi. ya semoga tidak absen lagi. Iya, semoga kita selalu diberikan kesehatan lah biar Amin. nggak amin, ada amin, absen-absen. amin. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya. Amin. Itu yang terutama tentunya. Oke, dan juga buat Rencang Satu semuanya, kita di sini mungkin harus pamit ya, dan juga insya Allah setelah ini juga bakalan ada masih luring ya bersama SMP Negeri 1 Cisarua. Jadi tetap stay buat adik-adik SMP Negeri 1 Cisarua ya. Oke, dan saya Putra di sini bersama Ibu Tita. Ya. Pamit Ibu Tita Juita ya, pamit Rencang Satu semuanya. Akhir kata dari kita, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.